Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Anda hari ini dengan baik. Perbaharui informasi Anda tentang pusidrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 3 November 2024 yang menyajikan sejumlah berita pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan bersama saya, Letna Nadia. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pusidrosal menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 yang bertemakan Maju Bersama Indonesia Raya bertempat di lapangan apel Pusidrosal pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam amanatnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo yang dibacakan Wadan Pusidrosal Laksamana Muda TNI Bambang Irawan SE MTR Opsla selaku Inspektur Upacara mengatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Peristiwa di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. Pusidrosal yang diwakili perwira staf Spotmar Letkol Laut Pelaut Ferry Manase dan Letkol Laut Pelaut Doni Agis mengikuti kegiatan Focus Group Discussion atau FGD tentang rencana penetapan alur pelayaran masuk pelabuhan Penasahan Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat bertempat di Hotel Mira Bogor, Selasa 29 Oktober 2024. Kegiatan yang dipimpin oleh Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla Kapten Budi Mantoro. Pada kesempatan tersebut, Pusidrosal selaku salah satu narasumber menyampaikan terkait penggambaran alur pelayaran masuk pelabuhan Panasahan Carocok Painan ke dalam peta laut Indonesia sesuai metode dan standar survei hidrografi kualitas orde survei di alur pelabuhan. Dan Pusidrosal memberikan pembekalan kepada 15 orang perwira siswa atau PASIS pendidikan spesialisasi perwira Dikspesla Hidros Angkatan 22 dan 10 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau STTAL Prodi S1 Teknik Hidrografi Angkatan 44 bertempat di ruang serbaguna Pusidrosal pada Rabu 30 Oktober 2024. Dalam pembekalannya, dan Pusidrosal antara lain menyampaikan bahwa hidrografi adalah bidang yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian, diperlukan semangat untuk terus belajar, terbuka pada perubahan, dan siap berinovasi dalam setiap kesempatan, serta setelah lulus dari Dikspespa maupun STTAL, tidak hanya menjadi perwira teknokrat yang mahir, tetapi juga mampu menjadi pemimpin yang kritis, inovatif, dan memiliki karakter. Dan Pusidrosal memimpin rapat revitalisasi data center dan data recovery center bertempat di ruang rapat dan Pusidrosal pada Rabu 30 Oktober 2024. Dalam rapat yang diikuti para pejabat utama tersebut, Kadis Infolahta Pusidrosal memaparkan tentang kondisi perangkat pada data center dan disaster recovery center atau DRC, serta rencana kedepannya terkait revitalisasi data center dan DRC Pusidrosal agar tercapainya kondisi yang ideal. Dan Pusidrosal menerima penyematan brevet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut bertempat di Base Ops Launudal Juanda, Jawa Timur pada Kamis 31 Oktober 2024. Penyematan brevet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut dilakukan oleh Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut atau Danpus Penerbal Laksamana Muda TNI Syishani Jafar mewakili Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla. Wadan Pusidrosal melaksanakan inspeksi operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi atau Opsurta Hidros di perairan Pontianak. Dalam inspeksi tersebut, Wadan Pusidrosal yang didampingi Sahli C. Ops Kolonel Laut Pelaut Sunardi menerima paparan tentang perkembangan hasil survei yang dipaparkan oleh Komandan Unit Tugas Survei Perairan Pontianak, Mayor Laut Pelaut Yuniardi Sumekta bertempat di ruang rapat Mako Lantamal 12, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Kamis 31 Oktober 2024. Ketua Gabungan Jala Senasri Pusidrosal Nyonya Diah Budi Purwanto beserta pengurus Jala Senasri Pusidrosal melaksanakan penanaman bibit sayuran dalam rangka program ketahanan pangan bertempat di Kodamar, Jakarta Utara pada Jumat 1 November 2024. Kegiatan tersebut sebagai bentuk ketahanan pangan Pusidrosal dan kreativitas Jala Senasri Pusidrosal dalam pemanfaatan lahan yang dimanfaatkan dengan media tanam hidroponik, baik sayuran maupun buah-buahan, dan wujud kontribusi Jala Senasri Pusidrosal
dalam kelestarian lingkungan. Kapok Salhi dan Pusirosal, Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarudin mengikuti kegiatan Navy to Navy Coordination Meeting atau NTNCT antara TNI Angkatan Laut dan The Chinese People's Liberation Army Navy atau PLA Navy di Beijing, Cina 27 Oktober hingga 1 November 2024. Pada kegiatan tersebut, Kapok Salhi dan Pusidrosal memimpin delegasi TNI AL yang didampingi oleh Paban 5 Straops dan Diplomasi Sopsal, Atase Laut Republik Indonesia di Beijing serta staf Sintelal, Disdikal dan Satsel Koarmada II, sedangkan delegasi PLA Navy dipimpin oleh Rear Admiral Li Wei, Assistant Chief of Staff PLA Navy dan staf PLA Navy. Pertemuan tersebut membahas beberapa agenda antara lain kesepakatan antara TNI AL dan PLA Navy pada bidang operasi dan latihan, serta bidang pendidikan. Diantaranya, PLA Navy mengusulkan untuk dapat melaksanakan kegiatan hidrografi survei cooperation dengan TNI AL. PLA Navy akan mengupayakan untuk melibatkan siswa asing khususnya dari TNI AL mengikuti pendidikan dalam kursus kartografi kategori A di Cina, dan sebaliknya PLA Navy berharap TNI AL dapat menyediakan pendidikan bagi PLA Navy, serta PLA Navy telah menyetujui usulan TNI AL untuk kegiatan NTNCT dilaksanakan 1 tahunan atau annually. 2 atlet Pusidrosal mengikuti Open Turnamen Kejuaraan Nasional atau Kejurnas Fin Swimming Piala Panglima TNI yang berlangsung di kawasan Megamas Manado, Sabtu 2 November 2024. Dalam kejuaraan tersebut, atlet Pusidrosal atas nama Sertuja Seva Bima Firmansyah meraih juara 3 atau medali perunggu untuk kategori TNI atau Polri, sementara atlet Pusidrosal lainnya, Sertujas Alper Delano Hangewa, berada di urutan ke-9 untuk kategori TNI atau Polri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbaharui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra Prajayoda, petakan laut untuk kesejahteraan bangsa. Jales Veva Jaya Mahe.